Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 891 sampai 895. Ye Junlin menarik napas dan berkata, "Betapa kejamnya. Keluarga Ye telah mengurung ibumu di tempat kecil selama sisa hidupnya untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Kontak apapun akan membuat ibumu tidak ada, apalagi ada hubungannya dengan keluarga Ye di ibu kota," kata Zhou Dongfang. "Kalau begitu ibuku benar-benar akan dihukum. Apakah dia tidak akan keluar dari kota itu?" tanya Ye Junlin, berdasarkan pemahamannya saat ini tentang ibunya. Zhou Yingning jelas tidak takut mati. Dia bahkan akan kehabisan tenaga hanya untuk melihat dirinya sendiri, terlepas dari semua ini. Tapi tidak ada, lalu ada masalah lain. Karena keluarga Ye menanam batu nisan di halaman tempat tinggal ibumu. Kata Zhou Dongfang, "Batu nisan?" Ye Junlin tertegun. Sebagian orang masih belum paham apa arti batu nisan. "Batu nisan siapa itu?" Ye Junlin bertanya. "Batu nisanmu, namamu tertulis di sana, Ye Junlin. Selama ibumu berani keluar dari tempat itu, keluarga Ye akan membunuhmu. Batu nisan itu untuk mengingatkan ibumu sepanjang waktu. Aku tidak akan pernah keluar kota ini seumur hidupku, apalagi mencarimu dan membeberkan hubunganku dengan keluarga Ye." Kata Zhou Dongfang, "Keluarga Ye sangat kejam." Ye Junlin tidak bisa menahan untuk tidak mengacungkan jempolnya. "Jadi selama hampir 30 tahun terakhir, identitas kamu dan ibumu tidak terungkap sama sekali, seolah-olah kamu tidak pernah berhubungan dengan keluarga Ye." Zhou Dongfang tersenyum sedih. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Di mana ayah kandungku? Apa yang dia lakukan saat ibuku menderita? Bukankah dia keluar untuk menghentikannya? Apakah dia bersedia melihat ibuku berlutut di beban berat, hujan selama 3 hari 3 malam? Hanya apakah kamu bersedia menghukum ibuku selama sisa hidupnya? Bukankah ibuku sangat mencintainya? Dia juga harus sangat mencintai ibuku." Ye Junlin ingin tahu apa yang dilakukan ayah kandungnya saat itu. "Ayah kandungmu diam selama seluruh proses, menyerahkan kekuasaan penuh kepada keluarga untuk mengatur segalanya. Dari awal hingga akhir, dia tetap acuh tak acuh dan mengabaikan. Dia hanya melihat ibumu menderita tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Setelah Zhou Dongfang memberi tahu Ye Junlin fakta ini, Ye Junlin mengepalkan tangannya, terbakar amarah yang luar biasa. "Apakah ayah kandungku begitu penuh kebencian? Apakah dia sebenarnya orang seperti itu? Sia-sia ibunya begitu mencintainya?" Alasannya sangat sederhana. Dia adalah pewaris keluarga Ye di Beijing. Jika dia berniat memihak ibumu, keluarga Ye akan membatalkan statusnya sebagai ahli waris dan bahkan mencabut status keluarga Ye-nya. Jadi dia memilih untuk tetap diam sepanjang seluruh proses. Menonton dengan mata dingin, untuk melindungi semua kepentingannya. Boom! Setelah Zhou Dongfang selesai berbicara, Ye Junlin menjadi gila. Ibunya bersedia membayar harga dengan nyawanya untuknya. Bagaimana dengan dia? Demi keuntungan, dia mengabaikan istri dan anak-anaknya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak berperasaan di dunia ini? Ini juga salahku kalau ibuku terlalu bodoh dan salah menilai orang ini. Orang seperti ini tidak layak untuk dipercaya, hamil untuknya dan melahirkan anak untuknya. Bagaimana dengan dia? Cuek, tanpa memedulikan. Setelah itu, apakah dia datang menemui ibunya? Ye Junlin bertanya. "Tidak, dia belum pernah ke sini sebelumnya." "Tentu saja keluarga Ye tidak akan membiarkan dia datang." Kata Zhou Dongfang, "Ya, akan aneh jika dia datang menemui kita." Kata Ye Junlin, "Izinkan saya memberitahu Anda berita lain. Ayah kandung Anda menikah dengan wanita lain dan memiliki anak tepat setelah saya selesai berurusan dengan ibumu dan Anda." Zhou Dongfang memberitahu Ye Junlin berita yang mencengangkan. "Apa, dia menikah dan punya anak lagi?" Ye Junlin bertanya tidak percaya. "Ya, itu benar. Dari segi waktu, anak ini hanya 2 tahun lebih muda darimu. Dia menikahi permata di mata keluarga besar lainnya. Dengan kata lain, itu adalah pernikahan dari garis keturunan bangsawan untuk menciptakan gen terkuat, keturunan dari garis keturunan paling mulia.
Zhou Dongfang mencibir lagi dan lagi. Dia juga mengerti bahwa Ye Junlin membenci gagasan tentang darah bangsawan. Dia mencibir, tidak peduli betapa mulianya garis keturunanmu. Bukankah kamu masih manusia? Apa kamu masih bisa menjadi dewa, Bang? Ada sebuah batu besar di lapangan. Ye Junlin meninjunya dan itu hancur berkeping-keping. Zhou Timur tercengang. Ye Junlin sangat marah. Pria ini menelantarkan istri dan anak-anaknya, namun malah menikahi wanita lain dan melahirkan seorang anak. Amarah, sangat marah. Setelah bertahun-tahun, apakah hati nurani Anda buruk? Apakah kamu masih ingat darah dan daging yang kamu tinggalkan dan wanita yang menderita demi kamu? Tunggu, aku, Ye Junlin, akan menemukanmu cepat atau lambat. Ibuku telah sangat menderita dan menderita begitu banyak keluhan. Aku ingin kamu membalasnya satu persatu. Mata Ye Junlin bersinar terang, cepat atau lambat dia akan masuk ke pintu keluarga Ye di ibu kota. Dia juga harus membawa ibunya untuk berdiri di depan pria tak berperasaan itu dan membiarkan dia memperhatikannya dengan baik. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu di mana ibuku sekarang? Ye Junlin bertanya. Dia sekarang ingin bertemu ibunya. Zhou Dongfang menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia dikurung di tempat kecil. Keluarga Ye tidak akan memberitahu kami di mana tepatnya. Oke, saya akan memeriksanya sendiri. Ya ampun, Ibu Junlin ingin. Dia bisa pergi kemanapun dia pergi. Siapa di dunia ini yang berani membatasinya? Ye Junlin memancarkan rasa mendominasi, semacam semangat kepahlawanan yang berani bersaing dengan dunia. Jika orang lain mengatakan ini, Zhou Dongfang pasti tidak akan mempercayainya. Tapi orang di depannya adalah Ye Junlin. Siapa yang berani mempertanyakan apa yang dia katakan? Setelah keluar bersama Zhou Dongfang, pertemuan tahunan keluarga Zhou berakhir. Semua orang pergi, Ye Junlin langsung meminta Zhu Kui untuk memeriksa lokasi di mana ibunya dilarang. Suzaku segera mencari lokasi di mana Zhou Yingying dibanet. Agak sulit, seseorang menghapus semua jejak sehingga tak seorang pun akan mengetahuinya. Beri aku waktu, Suzaku mengerutkan kening. Ye Junlin mengerucutkan bibirnya. Benar saja, ayah kandung saya memiliki latar belakang yang kuat. Hal ini bahkan dapat membuat Suzaku merasa kesulitan, yang menunjukkan betapa baiknya keluarga Ye di Beijing dalam menghapus informasi. Ye Junlin berjalan mengitari Edbek Manor dan meminta Zhou Nanyan untuk membawanya ke kediaman asli ibu kandungnya. Ini adalah villa keluarga tunggal kecil. Bagian dalamnya bersih dan sepertinya dibersihkan secara teratur. Sebenarnya, kakek masih sangat mencintai Bibi. Dia menyimpan semuanya di kamar Bibi. Zhou Nanyan menghela nafas dari samping. Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Dia juga tahu bahwa Zhou Dongfang adalah seorang ayah. Dia melakukan ini pada ibu kandungnya karena dia takut dengan keluarga Ye di ibu kota. Ye Junlin mencari ke setiap sudut, mencari jejak ibu kandungnya. Ibu Ye Junlin harus dibawa kembali. Siapapun yang berani melarangnya adalah musuh dewa perang Kunlun. Ye Junlin berdiri di dalam kamar, banyak berpikir. Saat ini, Li Ziran benar-benar menelepon, meski Li Ziran marah dengan masalah ini. Tapi dia takut Ye Junlin akan diintimidasi di keluarga Zhou, jadi dia menelepon untuk menanyakan. Apakah pertemuan tahunan sudah selesai? Kapan kamu akan kembali? Nada bicara Li Ziran masih dingin. Ye Junlin tersenyum, dia jelas peduli padanya. Saya sedang mengurus beberapa hal di sini. Saya akan segera kembali. Oke. Saya menutup telepon. Li Ziran tidak membuang waktu dan segera menutup telepon. Senyuman di bibir Ye Junlin semakin dalam, dan wanita itu jelas masih marah. Saat ini, ia berada di gerbang Edbek Manor milik keluarga Zhou. Tapi sesuatu terjadi, hanya 8 orang yang datang membawa peti mati. Bang, sebuah suara mendarat di pintu rumah Zhou. Penjaga keluarga Zhou segera berkumpul dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Namun, setelah melihat dengan jelas kata Chen tersulam di pakaian orang-orang ini, ekspresi penjaga keluarga Zhou berubah. Di Huahai, kekuatan itu adalah satu-satunya kekuatan yang memiliki sulaman huruf di tubuhnya. Katakan pada perempuan jalang itu Ye Junlin, keluarga Shen memberikan peti mati kepada ibu perempuan jalang itu,
Zhou Yingning, dan berharap dia akan menjadi perempuan jalang lagi di kehidupan selanjutnya. Kata pemimpin itu dengan dingin. Setelah menyampaikan maksudnya, mereka segera pergi. Para penjaga tercengang saat melihat peti mati di depan mereka. Seseorang benar-benar mengirimkan peti mati ke Zhou Yingning. Dia juga menghina Ye Junlin sebagai perempuan jalang. Semua orang di keluarga Zhou sekarang mengetahui identitas Ye Junlin. Mereka semua ketakutan. Apa akibat menaruh peti mati bagi orang tersebut dan menghinanya? Para penjaga saling memandang dan dengan cepat melaporkan situasinya. Sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Suara itu bergema di seluruh Edberg Manor. Ini jelas merupakan prioritas utama. Segera, Zhou Dongfang menemukan Ye Junlin segera setelah mengetahui berita tersebut. Dewa Perang, sesuatu telah terjadi. Zhou Dongfang tampak serius. Ye Junlin bertanya dengan tenang, ada apa? Silakan ikuti saya. Zhou Dongfang membawa Ye Junlin ke gerbang. Melihat peti mati diletakkan di pintu, mata Ye Junlin memancarkan dua sinar dingin. Apa maksudmu? Ini untukku, tanya Ye Junlin. Tidak, ini untuk ibumu, mereka bilang. Zhou Dongfang gemetar. Aku bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Katakan, Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya. Katakan pada perempuan jalang itu Ye Junlin bahwa keluarga Shen mengirimkan peti mati kepada ibu perempuan jalangnya, Zhou Yingning, berharap dia akan terus menjadi perempuan jalang di kehidupan selanjutnya. Zhou Dongfang mengertakkan gigi dan mengatakannya. Benar saja, saat berikutnya, semua orang merasakan suasana di lapangan telah berubah. Suhu di sekitar turun beberapa derajat entah dari mana. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mata Ye Junlin tertuju pada Zhou Dongfang. Keluarga Shen harus menjadi pasangan nikah yang kamu atur untuk ibumu, kan? Zhou Dongfang mengangguk. Ya, aku mengatur agar ibumu menikah dengan Shen Ruseng dari keluarga Shen. Kapan Shen setelah sarjana Konfusianisme Shen mengetahui bahwa ibumu hamil? Sarjana Konfusianisme Shen hampir membunuh ibumu. Dia bahkan menyebarkan berita tersebut ke seluruh kota Huahai dan bahkan menghina ibumu sebagai perempuan jalang, dan kamu di dalam perutnya adalah perempuan jalang dan bajingan, saat itu. Seluruh kota Huahai menghina ibumu dan keluarga Zhou. Orang-orang melemparkan barang-barang kotor ke pintu keluarga Zhou setiap hari, dan bahkan kata jalang dan jalang tertulis di dinding. Saat itu, keluarga Zhou menjadi bahan lelucon seluruh Huahai. Ibumu menjadi aib terbesar keluarga Zhou. Setiap kali dia muncul, ratusan orang akan dihina dan bahkan membuang barang-barangnya. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Berkata, jadi keluarga Shen adalah biang keladi dari semua ini. Iya, benar, setelah mengetahui bahwa ibumu hamil, ide Shen Ruseng sangat sederhana, hancurkan ibumu dan keluarga Zhou, biarkan ibumu menjadi pemimpin seluruh Huahai Same, akan bertahan selamanya. Kata Zhou Dongfang, betapa kejamnya ibu menderita tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Ye Junlin berkata dengan dingin, jika bukan karena peringatan dari keluarga Ye, aku khawatir perbuatan ibumu akan tersebar hingga hari ini. Kata Zhou Dongfang, Ye Junlin mengganti topik pembicaraan dan berkata, jadi sekarang Shen Ruseng ingin mengalihkan kebenciannya pada ibuku kepadaku dan membalas dendam padaku. Zhou Dongfang menundukkan kepalanya dan gemetar. Saat ini, sepertinya seperti ini. Shen, kurasa saya mendengar bahwa Anda kembali. Jadi saya datang untuk membalas dendam pada Anda. Zhou Dongfang mencibir dalam hatinya. Sayangnya keluarga Shen telah menyinggung orang yang salah. Ini iblis besar, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka memanggilnya akan menjadi dewa perang suatu negara. Hahaha. Ye Junlin tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa. Kamu, keluarga Shen, berani menantangku. Sejak Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh keluarga Zhou telah meramalkan nasib keluarga Shen. Siapa yang buruk untuk diajak main-main, mengapa Anda ingin macam-macam dengan orang ini? Ye Junlin terus bertanya, bagaimana kabar Shen Ruseng? Masuk akal jika ibuku tidak menikah dengannya, kan? Zhou Dongfang berhenti dan berkata, ya, benar, Shen Ruseng yang asli adalah seorang playboy, dia dikenal sebagai seorang playboy,
ibumu bahkan melihatnya tidur dengan wanita lain. Pada titik ini, Zhou Dongfang tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan menundukkan kepalanya. Dia sudah merasakan kemarahan Ye Junlin. Kalau begitu kamu masih menikahkan ibumu dengan orang seperti itu? Ye Junlin berkata dengan marah. Aku tidak bisa menahannya. Misalnya, pernikahan di keluarga kaya pada dasarnya ditentukan oleh pengaturan keluarga. Kamu tidak punya pilihan, terlebih lagi. Shen Ruseng menyukai ibumu dan ingin menikahinya dengan paksa. Aku tidak bisa menahannya. Alasan mengapa saya setuju untuk menikahkan ibumu dengan Shen Ruseng adalah karena saya ingin membuat keluarga Zhou lebih kuat dengan bantuan keluarga Shen melalui pernikahan. Ini adalah keputusan terburuk yang pernah saya buat dalam hidup saya, aduh. Zhou Dongfang menghela nafas, jalan. Apakah keluarga Shen sangat kuat? Ye Junlin bertanya. Menurutnya, yang terkuat di Huahai adalah keluarga Gu, kepala keluarga kerajaan. Luar biasa, bahkan lebih kuat dari keluarga Gu. Gu Xiangqian adalah selebriti lokal nomor 1 di Huahai. Tapi dia bukan yang terkuat di Huahai. Yang terkuat di Huahai adalah 3 Taipan. Dan Hotel Perdamaian Zhuge King. Zhou Dongfang menarik napas, udara sejuk. Ceritakan padaku tentang itu, kata Ye Junlin. Hotel Perdamaian Zhuge King sudah ada terlalu lama. Ada sebuah legenda di Huahai. Tidak peduli hal besar apapun yang Anda lakukan, selama Anda memasuki Hotel Perdamaian, tidak ada seorang pun di tingkat manapun yang dapat menyentuh Anda, kata Zhou Dongfang. Oh, Peace Hotel masih memiliki kemampuan ini. Bahkan jika aku membunuh ratusan orang dan melarikan diri ke Peace Hotel, apakah aku akan aman? Tidak ada yang berani menyentuhku. Ye Junlin bertanya. Zhou Dongfang mengangguk. Itu benar, jadi semua orang menilai Zhuge King, pemilik Peace Hotel, sebagai orang nomor 1 di Huahai. Ye Junlin tersenyum. Sepertinya Peace Hotel cukup mampu, teruslah bicara. Huahai nomor 1, yang kedua adalah 3 Taipan. Taipan Shen Sanqian, Taipan kedua Qi Zhenlin, dan Taipan ketiga Su Chong. Shen Ruseng adalah putra Taipan Shen Sanqian. Itu sebabnya saya menjilat dan menjilat menggunakan ibumu untuk menikahi ketiga Taipan. Zhou Dongfang menjelaskan kekuatan keluarga Shen. Ye Junlin tersenyum. Itulah sebabnya keluarga Shen berani mengantarkan peti mati itu ke depan pintu rumah keluarga Zhou. Karena mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zhou. Ya. Keluarga Gu bahkan tidak menganggap serius keluarga Shen. Apalagi keluarga Gu, keluarga kecilku Zhou. Kata Zhou Dongfang hati-hati. Oleh karena itu, pertemuan tahunan ini sangat penting. Dan Zhou Dongfang ingin mencapai puncak dalam satu kesempatan. Saya tidak peduli seberapa kuat keluarga Shen. Jika mereka menghina ibu saya dan saya, maka saya akan menyelesaikan masalah, bersambung.